Cerita berawal dari seorang anak yang mengeluh kepada ayahnya yang bernama Haj karena kehilangan kalung kucing. Entah mengapa respon si ayah begitu emosi mendengar keluhan putrinya. Sontak Haj segera pergi mencari pelakunya. Lah, bagaimana ceritanya? Kalung kucing ada yang mencuri. Seberapa berhargakah kalung itu dijual? Usut punya usut, ternyata sebelum kehilangan kalung kucing, dua orang perampok memasuki rumah Haj. Saat terjadi aksi perampokan, anak pertama Haj yang berhasil melumpuhkan salah satu dari mereka. Akan tetapi, Haj menyuruh putranya untuk melepaskan si perampok. Let him go, son. Dan yang lebih anehnya, Haj menyuruh perampok itu pergi dengan baik-baik. Dan membiarkan si perampok mengambil uang dalam piring. Nah, di dalam piring itu juga terdapat kalung kucing putrinya. Setelah kejadian itu, putra Haj sangat marah padanya. What the fuck, Dad? Karena merasa ayahnya pecundang yang tak bisa membela keluarga. Bahkan berita rumah Haj kerampokan telah menyebar, hingga rekan kerja dan tetangga Haj menyayangkan tindakan bapak dua anak ini yang membiarkan perampok itu pergi. Bukan tanpa alasan Haj bertingkah seperti pecundang. Dia hanya ingin menjaga kedamaian di dalam keluarga. Ditambah lagi, dua perampok itu amatiran. Di malam itu, Haj sadar senjata yang digunakan si perampok tidak ada peluru. Bahkan dia tahu jenis senjatanya. Bagaimana bisa? Ternyata Haj memiliki masa lalu yang brutal. Dia merupakan seorang veteran, bukan sembarang veteran. Kenapa demikian? Karena semasa bertugas, Haj merupakan seorang audit di kesatuannya. Apa yang ditakuti dari seorang audit? Nah, ini dia. Audit yang dilakoni Haj adalah mengeksekusi orang-orang yang bermasalah. Pada intinya, Haj adalah eksekutor spesialis pencabut nyawa. Dan semua itu tak ada yang tahu, termasuk keluarga Haj sendiri. Merasa tak tahan jadi bapak-bapak komplek, naluri di masa lalu Haj hidup kembali. Ditambah banyak orang yang meremehkannya. Nah, inilah yang memicu emosi Haj sampai ke ubun-ubun ketika tahu kalung kucing putrinya turut hilang di bawah perampok. Akhirnya malam itu juga Haj pergi mencari pelaku perampok yang masuk ke rumahnya. Berbekal tato di tangan salah satu perampok yang diingat Haj, pencarian pun tak menyulitkan baginya, hingga membawanya ke sebuah rumah sepasang suami istri. Tapi sayang, Haj tak menemukan kalung kucing anaknya. Dia hanya berhasil mengambil kembali arlojinya. Namun, ada sebuah fakta yang mengagetkan Haj. Ternyata, kedua pasang suami istri itu merampok untuk mengobati anak mereka yang sakit. Seketika, Haj mengurungkan niatnya menghajar perampok amatiran itu. Dia pergi dengan emosi yang tak terlampiaskan. Saat perjalanan pulang, Haj tak sengaja bertemu dengan sekelompok orang Rusia yang membuat gaduh. Bak pucuk dicinta ulang pun tiba. Haj melampiaskan emosinya. Pertarungan pun selesai setelah semua orang Rusia mengalami cedera serius dan tak sanggup berdiri, sedangkan Haj mengalami memar dan satu luka tusukan. Dia pun pulang dengan emosi yang sudah tersalurkan. Sesampainya di rumah, sang istri kaget melihat Haj pulang dengan luka-luka dan segera mengobatinya. Keesokan harinya, saat sedang makan bersama, tiba-tiba Haj mendapat telepon dari temannya, memberitahu kalau salah satu orang Rusia yang dihajarnya adalah adik dari mafia Rusia yang bernama Yulian, yang terkenal kejam. Sementara itu, Yulian si mafia Rusia memerintahkan anak buahnya mencari tahu informasi mengenai Haj. Begitu mendapatkan identitas Haj, anak buah Yulian dibuat ketakutan, sampai dia mengundurkan diri. Come out, no need to pay. Good luck. Setelah memberi informasi kepada Yulian, sadar bukan manusia biasa lawan Yulian, dia menurunkan anak buahnya bersenjata lengkap guna menangkap Haj. Di tempat terpisah, Haj yang melihat kedatangan anak buah Yulian segera menyembunyikan keluarganya ke Rubana dan bersiap menyambut tamu yang tak diundang. Memiliki masa lalu yang brutal membuat Haj dengan leluasa melumpuhkan anak buah Yulian.
Namun sayang, perlawanan Hutch terhenti setelah dirinya terkena setruman anak buah Julian lalu pingsan. Dia pun langsung dimasukkan ke dalam bagasi. Di dalam perjalanan, Hutch tersadar bukan seorang eksekutor spesialis pencabut nyawa namanya kalau dia diam manis. Kenekatan Hutch berujung hilangnya nyawa anak buah Julian. Selanjutnya, Hutch kembali ke rumah, mengeluarkan keluarganya dan menyuruh mereka untuk berlindung ke tempat yang aman. Kesal dengan ulah Julian, Hutch mulai menyusun rencana, dimulai dari membeli bangunan tempat dia bekerja, yang bertujuan membuat perangkap untuk Julian. Sebelum menemui Julian, Hutch merusak dan membakar tempat penyimpanan uang para pengusaha Rusia yang merupakan usaha dari Julian. Ya mau gimana lagi, Julian sendiri yang sudah mengganggu harimau yang sedang tidur. Tanpa rasa takut, Hutch menemui Julian di klub malam milik Julian sendiri. Gokil, bermodal ranjau darat, Hutch mencoba bernegosiasi dengan Julian guna mengakhiri pertikaian mereka dengan damai. Think it over. I'll be nearby. Namun, niat baik Hutch ditolak Julian. Pertarungan pun dimulai. Hutch kabur memancing Julian bersama anak buahnya ke kantor Hutch bekerja, yang mana di bangunan tersebut telah banyak dipasangi perangkap oleh Hutch. Saat sampai di kantor Hutch, tak diduga ayah dan sahabat Hutch hadir dan turut membantu. Sang ayah merupakan mantan prajurit perang. Sedangkan sahabatnya adalah teman seperjuangan di masa lalu dengan latar pekerjaan yang sama dengan Hutch. Sungguh kombinasi combo yang akan sulit dilawan. What's he doing? Benar saja, kantor Hutch menjadi kuburan bagi Julian dan anak buahnya. Di akhir cerita, Hutch sempat ditahan oleh polisi. Akan tetapi, belum sempat dimintai keterangan, dua orang polisi mendapat telepon dari atasan mereka dan memerintahkan untuk melepas Hutch. 3 bulan berlalu, tanpa Hutch memberi rumah baru bersama istrinya. Cerita pun selesai. Semoga terhibur. Terima kasih.